Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Salam. Kita bertemu lagi dalam ibadah KRW. Hari ini khusus kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk memasuki Hari Raya Unduh-Unduh besok tanggal 14. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan. Kidung PKJ nomor 14, bait yang pertama. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita sucikan ibadah kita dengan bersama-sama dalam hati mengucapkan, pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, turun dan menyertai jemaat semuanya. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan dari Kidung PKJ 198 bait 1 dan 2. Hatiku ya Yesus, Tuhan bersabdalah, agar tenang hatiku dan hilang khawatirku. Hatiku yang di hatiku, Tuhan bersabdalah, ku berserah pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Sucikanlah ya Yesus diriku yang cemar, pakailah aku Tuhan, meraih yang sesat. Di hatiku yang di hatiku,
Tuhan bersabdalah, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang makasih, kami bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus, mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat penyertaan, pemeliharaan hidup yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Bersama-sama hari ini kami mempersiapkan hidup kami, hati kami, pikiran kami, dan segala sesuatunya untuk masuk dalam Hari Raya Unduh-Unduh besok tanggal 14 Juni. Ini adalah satu kesempatan yang Kau berikan kepada kami agar kami boleh belajar untuk memuji memuliakan Engkau melalui persembahan yang telah kami peting terlebih dahulu untuk Tuhan. Kami menyadari Bapa, kami penuh dengan kekurangan. Untuk itu kami mohon pengampunan, mungkin banyak hal yang belum berkenan di hadirat-Mu yang Maha Kudus. Untuk selanjutnya kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi bekal pengajaran bagi kami semuanya, sehingga di dalam kami memahami tentang persembahan, boleh memahami dengan baik dan benar, dan boleh mendasari dalam kami bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Terima kasih, memohon Roh Kudus hadir dan menyertai kami. Demikian Tuhan doa permohonan kami mohon dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan dari Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44 yang demikian. Markus 12 ayat 41 sampai 44. Persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, besok tanggal 14 Juni kita merayakan Hari Raya Unduh-Unduh. Namanya unduh-unduh amplop karena situasi kondisi, maka unduh-unduhnya dibalik. Sekarang unduh-unduh amplop, bulan September nanti unduh-unduh natura. Kita akan merayakan unduh-unduh melalui dunia maya atau internet, supaya kita boleh belajar dan terus belajar mempersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya di dalam Alkitab, sejak manusia diciptakan, manusia itu selalu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu ingat ceritanya Kain dan Habil. Dia mempersembahkan persembahan. Persembahan itu sebagai wujud cinta, matur nuwunnya kepada Allah yang memberi berkat. Dan itu terus berlangsung, kemudian dilestarikan dan masuk dalam liturgi ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan.
Sehingga setiap ibadah yang dilakukan itu selalu itu ada persembahannya. Seperti tadi dalam bacaan kita, Tuhan sengaja duduk di pinggir peti persembahan dan melihat orang-orang mempersembahkan persembahan. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Bapak Ibu, lepas dari itu semuanya, kalau kita perhatikan banyak pendapat tentang persembahan. Persembahan itu tradisi. Karena tradisi maka kewajiban orang yang percaya. Kewajiban kita semuanya mempersembahkan karena kita orang yang percaya. Ya semacam pajak. Ada pajak, kemudian pajak itu untuk membangun, menggerakkan organisasi keagamaan. Ada pendapat bahwa mempersembahkan itu harus tulus dan ikhlas, dan itu baik, tulus dan ikhlas. Bahkan ada lagunya yang sering dilakukan oleh anak-anak, bahkan kita. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sedikit tetapi tulus dan ikhlas. Jadi tulus ikhlas, sidik ya ndak apa-apa. Apakah ini benar? Mungkin akan lebih baik banyak tapi tulus dan ikhlas. Bisa juga begitu. Bapak Ibu, ini pendapat. Kemudian juga ada pendapat lagi berdasarkan firman Tuhan juga. Dalam Injil Matius 6 ayat 3 itu ada firman yang demikian. Bila tangan kananmu memberi, maka jangan sampai diketahui oleh tangan kirimu. Jadi kalau tangan kananmu memberi, jangan diketahui oleh tangan kirimu. Banyak orang menafsirkan kalau begitu, kalau mempersembahkan uang harus digegem. Dan mungkin Bapak Ibu juga melakukan itu dulu dulu. Kita gegem, kemudian kita pegang erat-erat, pokoknya yang diberi tangan kanan kita ini, yang kiri jangan mengetahui, sampai uangnya kumel, dan kalau majelis menghitung itu juga agak sulit. Karena saking kumelnya, saking lungsete, karena digegem gitu. Karena ini ada firmannya tadi, yang diberikan tangan kanan jangan diketahui tangan kiri. Tapi jemaat kita sudah tidak lagi kita mempersembahkan melalui memakai amplop, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Ada juga yang berpendapat begini, ini pun berdasarkan dari firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menabur banyak juga. Itu. Nah, orang menafsirkan ini semacam kalau saya mempersembahkan persembahan banyak maka mendapat banyak, mempersembahkan sedikit mendapatkan sedikit. Nah, ada cerita Bapak Ibu, satu saat ada seorang bapak itu protes kepada majelis setelah ibadah tentunya. Dia mengatakan, kalau bisa dasar persembahan jangan memakai 2 Korintus 9 ayat 6 yang mengatakan camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, yang banyak akan mendapat banyak. Loh, mengapa demikian, katanya majelis? Loh, saya ini orang miskin, tidak akan bisa memberikan yang banyak, tidak punya uang, saya ini memberikan sedikit, dan tidak akan mungkin saya mendapatkan berkat banyak. Ini protes dari seorang bapak gara-gara cara menafsirkan ayat ini juga keliru. Bapak Ibu, karena sudah terbiasanya kita mempersembahkan, memang akhirnya persembahan itu menjadi tradisi, kebiasaan. Meskipun kebiasaan itu kebiasaan yang baik. Sehingga karena kebiasaan tradisi ibadah harus mempersembahkan, bahkan gereja mengatur ada kantong 1, kantong 2, kantong 3, kantong 4 dan seterusnya.
Sehingga orang akan ke gereja itu pikir-pikir, kalau nggak punya uang bagaimana? Ya nggak usah ke gereja karena malu. Kalau uangnya 10.000, dia berpikir akan diijolne itu, diijolne, sehingga bisa memenuhi kantong yang 4 dan seterusnya. Ini karena pengaruh kebiasaan. Apakah itu baik? Bapak Ibu, ada seorang pendeta, hamba Tuhan lah katakan demikian, yang sudah pensiun, emeritus. Dia merasa bangga pada dirinya. Dia mengatakan, saya tidak pernah itu, kalau khotbah menyinggung tentang persembahan, tidak pernah berpikir mengatur persembahan. Bagi saya, uang atau persembahan itu adalah sesuatu yang bisa membuat kita jahat itu. Saya adalah hamba Tuhan, bukan hamba uang. Dan luar biasanya hamba ini juga disenangi oleh warganya. Warganya senang karena dia pendeta ini tidak mengajak untuk mempersembahkan persembahan. Kira-kira pendapat Bapak Ibu yang bagaimana tentang hamba Tuhan yang semacam ini itu? Jadi hamba Tuhan yang tidak pernah berkhotbah tentang persembahan, tidak pernah berpikir, tidak pernah mengajak untuk mempersembahkan persembahan. Bapak Ibu, nats kita dalam Markus tadi tentang persembahan seorang janda miskin. Tuhan duduk di dekat kotak persembahan. Mengapa Tuhan duduk di dekat kotak persembahan? Karena ingin memperhatikan orang-orang itu mempersembahkan berapa itu. Berapa? Ada yang banyak, ada yang sedikit. Tadi ada seorang janda mempersembahkan, dan persembahannya itu sedikit sekali, hanya 2 peser atau 1 duit. Peser itu uang Yahudi yang beredar pada waktu itu, uang yang paling kecil. Duit itu uang yang paling kecil, tapi uang Roma, karena pada waktu itu kan dijajah Roma. Artinya Mbok Rondo ini misungsungnya namung alit banget, kecil, jumlahnya kecil banget. Mungkin untuk hidup ya tidak akan bisa. Tapi itu sesuatu yang paling dipunyai oleh janda ini. Tetapi komentar Tuhan tadi, perhatikan mana yang besar itu. Kemudian Tuhan mengatakan, ya, orang janda inilah yang mempersembahkan yang paling besar, karena dia mempersembahkan dari kekurangannya. Kalau orang-orang kaya itu mempersembahkan dari kelebihannya. Tuhan melihat pengorbanan, lebih pada pengorbanan, bukan jumlah. Pengorbanan. Jadi pengorbanan janda ini lebih besar itu daripada pengorbanan orang kaya. Karena janda ini yang dipunyai yaitu hanya 2 peser, 1 duit. Dan setelah dipersembahkan ya dia sudah nggak punya apa-apa. Ini ada pengorbanan yang sangat luar biasa yang menyangkut mati dan hidupnya seorang janda. Jadi kalau orang kaya kan tidak, uangnya masih banyak. Meskipun dalam jumlahnya banyak, tapi dia pengorbanannya sedikit sekali. Katakan uangnya 5 juta, dia mempersembahkan 50.000, itu kan pengorbanannya tidak begitu banyak. Tapi kalau janda ini uangnya ya hanya 5.000 dipersembahkan semuanya, nah korbannya banyak sekali. Ini yang penting Bapak Ibu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Nah, ada 4 hal yang dirasakan oleh janda ini. 1, janda ini merasakan, atau kita diingatkan oleh janda ini bahwa semua orang yang percaya ini hidup dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan saya itu hidup dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu sorga. Artinya kita hidup bersama dengan Allah
oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan ini yang diyakini oleh janda. Sehingga apapun yang diberikan bagi janda itu ya merasa masih kurang. Meskipun pengorbanannya kuat atau besar sekali. Jadi karena dia sudah hidup dalam kerajaan Allah, maka dia bersyukur dan mengungkapkan cintanya kepada Allah. Karena yang dipunyai hanya dua, dan itu yang paling aji, yaitu yang diberikan kepada Allah. Jadi ini adalah wujud syukur dan kasih seorang janda. Nah, orang kaya bagaimana? Pengorbanannya kecil banget, pengorbanan kecil banget. Artinya bahwa memang mungkin lupa itu. Dia hidup dalam kerajaan Allah, karena lupa, maka cintanya itu semakin hari ya semakin surut, semakin tidak kuat. Janda ini cintanya kepada Allah semakin hari semakin kuat, sehingga pengorbanannya luar biasa. Orang-orang kaya ini ya cintanya tidak begitu kuat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu perhatikan ayat-ayat sebelumnya, di sana memang Tuhan Yesus sedang berhadapan dengan orang Farisi, orang Saduki, ahli-ahli agama yang memang banyak orang yang kaya. Banyak orang yang kaya. Tuhan sebenarnya ingin mengingatkan kamu hidup dalam kerajaan Allah, maka wujud cinta ini, wujud syukur ini yang harus kita wujudkan. Yang kedua, Bapak Ibu, persembahan itu bukan masalah besar kecilnya, tetapi Tuhan lebih melihat pengorbanannya. Meskipun kita mempersembahkan besar sekali, tapi kalau itu pengorbanannya kecil ya kecil. Tapi kalau kita pengorbanannya besar, tetapi meskipun jumlahnya kecil ya besar, pengorbanannya besar sekali. Artinya pengorbanan ini sangat berhubungan dengan rasa. Karena ketulusan, keikhlasan dan cintanya kepada Allah, maka dia memberikan yang paling baik dan paling banyak, paling besar, paling berharga dalam hidupnya. Sehingga dia mengorbankan. Saya yakin tidak hanya uang yang dikorbankan oleh janda ini, hidupnya, waktunya, tenaganya, karena cintanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, kita juga mendapatkan satu hal, pengajaran bahwa sekecil apapun itu, seremeh apapun yang dilakukan orang kepada sesama, kepada gereja, kepada Tuhan, itu kalau disertai pengorbanan yang luar biasa, mungkin pengorbanan rasa, pikiran, tenaga, ini di hadapan Tuhan sangat luar biasa. Sehingga kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang memberikan yang kecil, karena bisa juga itu paling besar di hadapan Tuhan, pengorbanan itu. Yang keempat, persembahan ini semacam hak istimewa. Dulu pernah saya singgung. Setelah kita masuk hidup dalam kerajaan Allah, semua kehidupan kita bukan menjadi kewajiban, tapi ini menjadi hak istimewa. Ini hak saya untuk mempersembahkan, untuk memuliakan Tuhan itu. Ini yang dirasakan oleh janda tadi, sehingga dia tidak eman, tidak hitung-hitungan, meskipun 2 peser itu yang dipunyai, dan setelah itu dia tidak punya sama sekali. Jadi itu Bapak Ibu ada 4 hal yang mengajarkan kepada kita. Yang pertama, kita diajarkan untuk bahwa pengorbanan itu yang lebih penting, bukan jumlahnya. Yang kedua itu bahwa kita ini hidup dalam kerajaan Allah yang ada bersyukur dan cinta. Yang ketiga, seremeh sekecil apapun yang Bapak Ibu persembahkan kepada Tuhan, tetapi itu adalah pengorbanan yang besar. Oh, ini luar biasa di hadapan Tuhan.
Persembahan itu bukan lagi kewajiban, tapi ini adalah hak istimewa. Hak bagi kita, tidak dipaksa-paksa. Tetapi ini muncul dari diri kita, wujud cinta kita kepada Allah. Ini hak saya untuk memuji, memuliakan Tuhan, hak saya untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Bukan karena hitung-hitungan, tetapi ini cinta. Mungkin Bapak Ibu ingat kasih itu ada dua elemen, memberi dan berkorban. Kasih itu selalu memberi dan selalu berkorban. Janda tadi memberi meskipun 2 peser, tetapi dia berkorban banyak. Karena dia mengasihi Allah, mencintai Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita bayangkan itu, kita bayangkan proses sebelum janda ini mempersembahkan. Katakan dia sedang di rumah, kemudian akan pergi ke gereja. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apa ya yang akan saya berikan untuk Tuhan itu? Apa ya yang akan saya persembahkan untuk Tuhan? Dia cari ke sana kemari, kok saya hanya punya dua peser duit atau 1 duit. Ini saja saya berikan. Dan nanti kalau saya memberikan berarti saya sudah tidak punya apa-apa. Tidak masalah, karena cinta. Akhirnya dia pergi dan mempersembahkan persembahan dengan penuh sukacita. Orang yang mencintai Bapak Ibu tidak pernah hitung-hitungan. Orang yang mencintai tidak pernah berpikir berapa yang harus saya berikan. Orang yang mencintai selalu berpikir untuk memberi dan memberi. Semakin hari semakin banyak dan selalu berkorban dan terus berkorban untuk yang dicintai. Ini adalah dasar nilai kehidupan yang sangat mendasar di dalam kita untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Kenyataannya Bapak Ibu, seperti yang saya singgung tadi, banyak pemahaman yang kurang pas. Banyak niat di dalam persembahkan itu juga kurang pas. Ada yang memancing, memberi sedikit harapannya banyak. Ada yang berusaha saya memberi, menabur sedikit supaya nanti pekerjaan saya juga diberkati banyak. Untuk itu pendeta harus mengajar, memberikan pemahaman yang benar dan mengajak. Untuk itu penetua diaken harus mengajak, memberi teladan bagaimana mempersembahkan yang baik. Warga jemaat pun harus berjuang untuk membangun dirinya semakin hari semakin mampu mempersembahkan kepada Tuhan yang dicintai. Karena kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kita mencintai Tuhan. Karena Tuhan telah berkorban banyak untuk kita. Dan itu kita terima sebagai anugerah dan kita juga mencintai Tuhan. Maka kita harus berkorban, memberi dan berkorban kepada Tuhan. Ini adalah satu tanda cinta kita kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu mempersembahkan kepada Tuhan dengan penuh kasih dan sukacita itu akan membawa berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, mempersembahkan persembahan pada Tuhan dengan cinta kasih dan penuh sukacita akan membawa berkat bagi kita semuanya. Selamat merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari firman ini kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung PKJ 146 bait 1 dan 2. Kita akan persembahkan persembahan kepada Tuhan.
Siaplah hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang makasih, kami bersyukur dan terima kasih atas firman yang boleh kami renungkan. Cinta kasih adalah pengorbanan dan pemberian. Engkau telah mengasihi kami, Engkau mengorbankan putramu. Kami pun mengasihi Engkau. Tetapi seringkali kami berpikir apa yang harus kami korbankan. Untuk itu ya Bapa, mampukan kepada kami untuk selalu memberi dan memberi, untuk selalu berkorban dan terus berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk gereja Tuhan, untuk perkembangan kerajaan Tuhan di dunia ini. Kiranya pengertian ini boleh menjadi dasar bagi kami semuanya, bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh besok Minggu tanggal 14 Juni. Bapa yang makasih, kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang hari ini beribadah. Satu persatu kami serahkan kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai. Sehingga keluarga-keluarga Kristen senantiasa terberkati dan dipelihara. Meskipun sekarang masih dalam situasi pagebluk virus corona. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersembahkan persembahan yang paling baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami beserta rakyat yang berperang memerangi, memutus rantai perkembangan virus corona. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Berkati juga pemerintah Kabupaten Ponorogo yang juga selalu berusaha untuk memutus rantai perkembangan virus corona. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati penatua diaken jemaat yang akan mengelola Hari Raya Unduh-Unduh. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Terima kasih ya Bapa. Berkati kami semuanya, supaya kami senantiasa boleh selalu bersyukur dan hidup di tengah pandemi virus corona. Kami berdoa untuk warga jemaat yang betul-betul membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Purwati, Ibu Topo, Ibu Tirin, Ibu Ren Jabar. Kami serahkan saudara-saudara kami ini dalam kasih penyertaan tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan hadir dalam hidup dan kehidupannya, memberi semangat dan kekuatan
dan menjamah hidup dan kehidupannya, agar mereka semua merasakan cinta kasih Tuhan. Demikian juga saudara-saudara kami yang lain, kami doakan, kami serahkan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai, sehingga dalam hidup dan kehidupannya senantiasa hanya setia kepada Tuhan. Bapak Erat, Ibu Setu, Bapak Karti, Ibu Salam, ibunya Mas Misnun, Mbak Ria, Saudara Tiguno, dan saudara-saudara kami yang lain, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah KRW ini. Kami serahkan saudara-saudara kami, kiranya Tuhan memberkati di dalam istirahatnya, hingga pagi hari boleh bangun dengan kekuatan dan kesegaran baru pemberian Tuhan. Mungkin ada hal yang belum berkenan, kami mohon pengampunan. Demikian doa dan permohonan kami ya Bapa, kami serahkan dengan menyebut nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selain kasih Tuhan, kita akhiri ibadah ini dengan kita bersama-sama mengaturkan puji dari PKJ nomor 302. 302 kita pujikan 3 kali. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Kita menerima berkat. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan kekuatan kemampuan kepada semua warga jemaat untuk bersama-sama mewujudkan cinta kasih melalui persembahan, melalui hari raya persembahan besok tanggal 14 Juni. Dan Allah memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, persiapan dalam kita bersama-sama akan masuk dalam hari raya unduh-unduh besok Minggu, kiranya dapat kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Amin. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jaminanmu. Jangan khawatir, janganlah takut, di tangan Tuhan
tanda yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhan jamin